Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah atas segala nikmat karunia, nikmat kita diberi iman, Islam, takwa, sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah 5 waktu berjamaah di masjid. Itulah sebagai tupoksi atau tugas pokok fungsi kita sebagai manusia, jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita menghadapkan kepada Zat yang Maha Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan tunduk, dengan berdiri ruku', berdiri sujud, duduk sujud, berdiri lagi, insyaallah. Itulah gerakan salat. Dengan kita menutup mata, konsentrasi, mengartikan daripada semua doa-doa, lafaz-lafaz doa dalam salat. Kita menutup mata, kita konsentrasi, khusyuk, tawaduk, merendahkan diri, konsentrasi, mengartikan dalam hati semua doa-doa, lafaz-lafaz dalam menjalankan gerakan salat. Itulah penyembahan ibadah yang paling hakiki, yang paling khas, di mana semua manusia wajib salat kecuali yang berhalangan datang bulan maupun nifas, melahirkan, ataupun gila, tidak waras ingatan. Apapun keadaan kita wajib sholat, tidak bisa ditunda dan tidak bisa diqadha, karena sholat adalah sangat khas, perintah yang berdasarkan waktu. Waktu sholat telah ditetapkan, sehingga di luar waktu itu bukan itu sholat itu lagi, sudah masuk zuhur karena habis subuh. Begitu pendengar dan rahmati Allah. Inilah pengabdian tertinggi, ibadah tertinggi, yakni konsentrasi, khusyuk, menutup mata ketika kita sholat, mengartikan semua bacaan sholat, lafaz sholat, doa-doa sholat kita artikan dalam hati. Bukan kita hafal lalu kita tidak tahu makna daripada, arti daripada lafaz atau bacaan sholat. Itu menghilangkan konsentrasi kita. Itulah yang dimanakan konsentrasi, tawajuh, khusyuk, ya ini kita mengartikan dalam hati setiap doa, lafaz sholat, lalu kita menutup mata, konsentrasi itulah yang diperhitungkan oleh Allah. Yang dihargai oleh Allah adalah konsentrasi kita. Setiap detik dalam sholat kita lafazkan itu doa-doa sholat, sehingga konsentrasi kita tidak buyar memikirkan yang lain,
selain sholat itu, bacaan sholat ini yang tidak dimiliki oleh sebagian besar kaum muslimin, yakni konsentrasi khusyuk dalam sholat. Tidak ada, sulit untuk khusyuk dalam sholat. Ketika sholat takbiratul ihram, Allahu Akbar, ingat ini, ingat itu, ingat tadi dapat uang, ingat tadi sedekah, ingat ini, ingat. Karena apa? Hatinya tidak konsentrasi mengartikan lafaz sholat dan matanya tidak menutup. Untuk konsentrasi diperlukan mata yang menutup. Tidak ada larangan kita menutup mata untuk konsentrasi. Karena tujuan kita untuk mencari konsentrasi, cara untuk konsentrasi itu lebih afdalnya adalah menutup mata. Itulah jalan sufi, jalan tarekat. Kita artikan Bismillahirrahmanirrahim, kita artikan segala puji bagi Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim dengan wujud asma Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, dan seterusnya. Kita konsentrasi. Tanpa konsentrasi kita tidak ternilai, tidak tercatat sebagai pahala sholat. Ya, kita tercatat sebagai pahala yang kita pikirkan. Kita lagi pikir apa? Saat sholat kita pikir dunia, ingat makan tadi, ingat lapar, itu tidak tercatat sebagai sholat. Tidak. Yang tercatat sebagai sholat adalah ketika Allahu Akbar, kita mengartikan Allah Maha Besar. Habis itu doa iftitah, Allah Akbar kabiru walhamdulillahi katsira subhanallah bukrata asila. Ini wajahtu wajhiya lil ardi fatara samawati wal ardh. Sesungguhnya wajahku hadapkan wajah Allah lillahi fatara samawati, pencipta langit dan bumi. Itu kita artikan. Sebagai konsentrasi itu jalannya adalah mengartikan setiap ucapan lafaz sholat. Tidak ada jalan lain. Konsentrasi adalah mengartikan dalam hati setiap bacaan sholat, dan itulah yang menjadi sholat kita syah, tidak batal. Karena kita memikirkan selain Allah, batal lah. Secara sufi itu sholat, secara syariat fikih sholat tidak batal kalau kita memikir selain Allah, tapi secara sufi batal. Kita harus konsentrasi. Setiap ucapan Bismillahirrahmanirrahim diartikan dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, yang Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu aku menyembah dan kepadamu aku minta pertolongan. Kita artikan. Itulah jalan kesufian, jalan thariqat, jalan hakikat. Yakni saat kita sholat, konsentrasi mengartikan semua bacaan sholat sehingga kita terfokus. Konsentrasi khusyuk itu terfokus, konsentrasi kepada bacaan sholat. Bacaan sholat kita artikan dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Kita artikan dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, berhenti. Kita artikan segala puji bagi Allah Tuhan semua seru sekalian alam. Ar-Rahmanir-Rahim, berhenti. Kita artikan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, berhenti. Kita artikan yang menguasai, yang merajai hari kiamat pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berhenti. Kepadamu lah aku menyembah dan kepadamu lah aku minta pertolong. Itu jalan sufi. Tidak bisa sampai tersufi kecuali kita artikan satu persatu. Habis kita baca lafaz sholat, kita artikan berhenti sebenar, kita artikan dalam hati, kita kesankan dalam hati. Ini yang tidak diketahui jalan sufi satu ini, yang tidak diketahui oleh banyak kaum muslimin. Banyak kaum muslimin caparuni dalam bacaan sholat. Caparuni, habis bacaan sholat nggak ngerti maksudnya, nggak tahu, nggak konsentrasi. Itu adalah sholat-sholatnya caparuni bagi kaum-kaum non-sufi, kaum-kaum dunia, kaum-kaum penghamba dunia, kaum-kaum yang senantiasa syirik menyekutukan Allah. Karena mereka tidak khusyuk dalam sholat. Tidak khusyuk dalam sholat itu termasuk syirik. Syirik itu. Iya, dia baca lafaz sholat tapi tidak terkesan di hati.
Syaratnya sahnya sholat itu bacaan sholat, ayat ataupun fatihah harus terkesan dalam hati. Terkesan dalam hati, khusyuk terkesan. Kalau kita tidak ada kesan, kesannya kita ingat itu. Tadi saya dapat amplop. Tadi saya dapat cubit orang. Saya tadi dapat toreba orang. Sudah kacau balau. Sudah diangkat jadi tanda-tanda rusaknya umat, yakni satu saja diangkatnya khusyuk sholat, dari sholat diangkatnya khusyuk dari menjalankan sholat, khusyuk diangkat. Itu tanda rusaknya zaman, diangkat. Mereka sholat tapi tidak tahu maknanya, nggak konsentrasi. Bismillahirrahmanirrahim seharusnya berhenti dengan hatinya, bicara hatinya dengan menyebut asma. Tidak perlu dilafazkan, hatinya saja dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Ihdinas siratal mustaqim. Berhenti, diartikan dalam hati, tunjukilah aku ke jalan yang lurus. Itu diangkatnya konsentrasi, khusyuk sholat oleh Allah, sehingga tidak ada khusyuk lagi. Maka itulah ciri-ciri manusia yang menyekutukan Allah, ciri-ciri manusia yang dijauhi dari rahmat Allah, dicabut kekhusyukan itulah, dan memandang indah dunia, bukan lagi memandang indah sholat. Sholat ya sholat, sudah sholat, gerak, centak-centuk, sholat, tapi maknanya nggak ada. Karena mereka habis baca surat Bismillahirrahmanirrahim, nggak tahu artinya, nggak terkesan di hati. Harus kita kesankan. Bismillahirrahmanirrahim, berhenti kita kesankan dalam hati ya, gini, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah itu pengasih penyayang mutlak, mas. Yang kafir, yang durhajana, yang kurang ajar kepada Allah, yang musyrik, semua Allah kasih. Itulah mutlaknya Allah. Kalau kita, ya kita pemberi, mas. Manusia pemberi, bukan Maha Pemberi. Pemberi. Tapi lihat dulu siapa yang mau diberi. Yang gembel nggak mungkin. Pilih-pilih yang pangkat, pilih-pilih yang satu suku, pilih-pilih yang. Tapi Allah mutlak, mas. Kenapa Allah mutlak pemberiannya? Pengasih Allah, pengasih itu apa? Pemberi kan, mutlak, mas. Biar kafir, biar musyrik, biar kurang ajar menyekutukan Allah dengan benda-benda gunung kawi, bawa karaeng, tumbal-tumbal, tetap Allah. Dia jin, pemuja setan, tetap Allah kasih. Dia yang pendusta, dia yang pemeras, dia sebagai polisi pemeras, juga Allah tetap kasih rezeki. Pemeras itu apa? Ini kamu ada kasus, ayo bayar dulu, itu kan meras. Kalau tidak, dipermasalahkan hukum, itu. Belum lagi pasal ini, pasal itu, pasal ini, tambah pasal lagi, sudah waktu tambah bayar, meras. Allah tetap kasih rezeki ya, orang-orang begitu, silakan. Mereka melakukan pemerasan, mereka melakukan segala cara kamu saenake udele dhewe. Silakan polisi, jaksa, hakim, pengacara, silakan saenake udele dhewe bikin pasal, bikin itu supaya tujuannya nego kan, nego. Sudah kalau enggak saya tambah pasal ini, tambah tuntutan, itu. Hakim kemudian saya kenakan ini, pasal itu. Kamu tambah itu. Satu pasal berapa? 2 tahun, tambah. Datanglah nego. Amplop uang haram, na'udzubillah. Silakan mereka begitu, itu kamu orang ngajar, bejat semuanya. Silakan. Nanti Bapak Ibu bertahu rasa setelah mau mati. Tidak bisa mati, mas. Sakit dulu, tidak bisa mati. Setengah mati, saya setengah mati, harus sakit dulu.
bertahun-tahun, kasihan anak istri, kasihan kerabat, kasihan suami. So berak-berak di itu yang penegak hukum yang kurang ajar ini, yang suka-suka memeras ini, habis mereka mati. Tidak bisa mati, biar sakit keras tidak bisa mati. Itulah saktinya itu kaum pemeras ini. Benar-benar rahmati Allah. Hati-hati. Silakan Bapak Ibu kurang ajar, silakan menzalimi orang lain, silakan, tapi Bapak Ibu tidak bisa mati mas, biar sakit. Apa tidak bisa mati? Sakit sudah sakit, tidak bisa mati. Itulah azab Allah yang suka menuhankan nafsu. Iya nafsu. Sudah kamu pasal ini tambah lagi, pasal ini tambah tuntutan. Datang lagi niku, astagfirullah, amplop lagi datang. Ini Pak saya ada kintal, ada tanah, sudah ambil. Nah sudah, saya ponis 1 bulan, astagfirullah. Nauzubillah min dzalik. Itulah ngeri nanti kalau kita lihat di pengadilan akhirat nanti. Ngeri nanti. Nanti itu yang divonis 1 tahun, tambah 2 tahun, nyuap lagi, tambah 5 tahun, kurang. Itu nanti akan disuka. Hakimnya juga nanti di sidang di situ. Sudah kamu saya sobat. Itu. Tak kuling-kuling di situ di pengadilan. Dicor itu mulutnya yang kurang ajar. Cor dengan besi timah panas. Karena mau permainkan pasal. Itulah dunia. Dunia sudah rusak. Dunia itu apa? Dunia itu karakteristiknya rusak dunia ini. Rusak mas. Rusak dunia ini. Itu yang mau Bapak Ibu dewakan. Rusak sudah. Loh iya. Kaya saja. Orang kaya itu memuji orang miskin. Enak kamu orang miskin. Saya ini sudah sakit. Sudah mau dekat kubur. Sudah takut. Sakit. Saking sakitnya tidak bisa mematikan saya. Itu. Tidak bisa bikin sakratul maut itu sakit. Kasih sakit tidak bisa. Kasih sakit tidak bisa. Itulah azab yang paling tinggi. Ini azab orang-orang yang kurang ajar, durjana, yang senantiasa memeras, yang senantiasa tidak adil. Ini. Iya. Sulit mati mas, sulit. Ada banyak orang yang sulit mati. Sudah dihantam sakit ini. Gula. Sakit liver, sakit. Tidak mati-mati. Nauzubillah ini. Itu adalah siksa, itulah azab sesungguhnya di dunia. Belum lagi azab di akhirat. Jangan main-main, jangan main-main. Bapak Ibu boleh kaya, boleh memeras, boleh menindas, silakan. Ya satu saat Bapak Ibu akan sulit mati, sakit ini sulit, tabrak ini tidak mati, ini tabrak lagi tidak mati, hancur-hancur tidak mati. Itu sakti dia, sakti tapi sakit, bukan sakti apa tapi sakit, sakti tapi sakit. Itu yang kurang ajar nanti diazab begitu. Banyak manusia sekarang kurang ajar. Dijauhkan dari masjid, tidak bisa masuk masjid. Kenapa? Kurang ajar kelakuannya. Brengsek kelakuannya. Jangankan masuk masjid. Mati saja setengah mati. Mati saja setengah mati. Tabrak ini belum mati. Lindas skuter belum mati juga. Ini manusia durjana ini harus kita Allah hajar nanti di azab nanti di dunia dan di akhir. Baik. Jangan terlalu menyanjung dunia. Jangan terlalu menyanjung dunia. Jangan terlalu membesarkan dunia. Jangan. Setengah mati itu kamu mati. Setengah mati. Kasih sakit ini masih hidup. Sakit masih hidup. Ini tulang retak masih hidup. Sakit ini apa? Asam urat. Menyeri. Masih hidup. Tambah lagi asam urat. Tambah lagi. Ini apa? Nyeri otak. Radang otak. Aduh, habis. Tidak mati-mati ya itu. Itu azabnya. Insya Allah kita tidak dibikin begitu oleh Allah. Karena kurang ajarnya kita itu sangat kurang ajar mas. Sudah dikasih nikmat Allah masih juga kurang ajar, masih juga kurang dapat 1 kurang 2 dapat 2 kurang 3 dapat 3 kurang 4 sampai habis sampai mati. Itulah kebrengsekannya manusia yang sangat kurang ajar. Manusia itu lebih jahat dari singa, lebih jahat dari
ular lebih jahat dari apa? Lebih jahat dari semua manusia. Itu singa biar jahat tidak mau makan anaknya. Itu manusia, anaknya makan, anaknya dipakai sendiri. Itu sejahat singa tidak akan memakan anaknya. Ini kalau manusia makan anaknya. Kenapa? Karena dia miras. Karena dia miras. Homer hilang ingatan, ibunya diperkosa, anaknya perkosa. Nauzubillah. Itu kan lebih jahat dari hewan kan. Itu manusia ini adalah binatang yang lebih jahat. Iya, binatang yang lebih jahat, apalagi minum miras, narkoba. Binatang lebih jahat, itulah manusia itu adalah binatang. Manusia itu apa? Binatang yang lebih jahat. Loh iya, karena dia bisa meracik narkoba, meracik minuman, miras, kemudian teler, tidak sadar. Anaknya dibunuh, istrinya dibunuh, suaminya dibunuh, ibunya dibunuh, dizinai lagi. Itulah manusia. Manusia itu kalau jahatnya itu super, kalau baiknya itu super, kalah malaikat, betul itu. Manusia itu kalau jahatnya super, kalah hewan, singa, harimau kalah. Kalau kurang ajarnya manusia lebih kurang ajar dari kalah itu hewan yang paling kurang ajar, yang paling biadab, yang tidak perlu punya ditelan. Ular kan ditelan, buaya tidak perlu punya, mas telan langsung. Benar rahmati Allah. Sehingga kita berdoa supaya kita tidak dimatikan dalam keadaan setengah mati. Kasih sakit ini tidak mati, kasih sakit ini tidak mati, kasih sakit ini tidak mati. Wah, gimana ini orang tidak mau sakti sekali. Ya sakti tapi sakit. Astagfirullah. Insyaallah kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.